Kata atau frase "di dalam Kristus" adalah sebuah frase yang sederhana, tetapi perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Tanpa di dalam Kristus, Injil penebusan dan keselamatan akan kehilangan maknanya. Segala sesuatu yang Allah genapkan bagi kita, digenapkan di dalam Kristus Yesus. Efesus 1 ayat 3 menuliskan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga." Bila kita sepenuhnya mengerti ayat ini, kita akan mengerti makna Injil. Kita pun akan mengerti rencana penebusan Allah dan bagaimana hal itu digenapkan. Dalam penebusan Allah, Allah tidak mengerjakan kepada manusia secara individu, melainkan secara menyeluruh. Allah tidak menanyakan berapa banyak dosa dan kejahatan yang telah kita perbuat, tetapi apakah kita ada di dalam Adam. Manusia memperhatikan dosa satu persatu, tetapi Allah memperhitungkan seluruh dunia ada di dalam satu sosok, yaitu Adam. Ketika Adam bermasalah, masalah itu juga menjadi masalah kita, karena kita ada di dalam Adam. 1 Korintus 15 ayat 45 menuliskan, "Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan." Di sini kita melihat prinsip Alkitab, bahwa ada dua manusia di dunia ini, yaitu manusia pertama, Adam, dan Kristus adalah Adam yang akhir. Tentunya ada banyak manusia di dunia ini, tetapi di mata Allah, semua orang termasuk dalam salah satu dari kedua orang ini. Selain kedua orang ini, tidak ada orang yang ketiga. Hari ini, kita ada di dalam salah satu dari kedua orang ini, di dalam Adam atau di dalam Kristus. Saat kita dilahirkan, kita ada di dalam Adam. Saat kita percaya dan dilahir ulangkan, kita dipindahkan ke dalam Kristus. Mari kita ambil sebuah ilustrasi. Mungkin entah beberapa puluh generasi sebelumnya, kita memiliki nenek moyang yang sama. Bila saja yang terjadi adalah nenek moyang kita itu meninggal pada masa kecilnya, tentu tidak akan ada kita hari ini. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kematian nenek moyang kita itu urusannya sendiri dan bukan urusan kita. Karena saat nenek moyang kita mati, kita juga ikut mati. Seperti inilah Alkitab melihat Adam. Kita tidak perlu berbuat dosa sendiri. Karena Adam berbuat dosa, setiap orang yang lahir dari keturunan Adam telah berdosa. 1 Korintus pasal 15 ayat 22 menuliskan, "Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Pengalaman Adam juga menjadi pengalaman kita. Di dalam Adam, kita mewarisi dosa dan maut. Keselamatan yang diberikan Tuhan juga memiliki prinsip yang sama. Kita semua diselamatkan di dalam Kristus. Secara individu, kita diselamatkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Tetapi Alkitab juga menuliskan, kita semua telah dihukum bersama dengan Kristus di kayu salib. Bila di tangan kita ada sekotak kayu yang berisi beberapa batu, untuk menenggelamkan semua batu itu di dalam laut, kita tidak perlu melemparkan batu-batu itu satu persatu ke laut. Kita cukup melemparkan kotak itu ke laut, dan kotak itu bersama dengan batu yang di dalamnya akan tenggelam. Apa yang dilalui kotak itu juga dilalui batu-batuan yang di dalamnya. Dengan cara yang sama kita hari ini ada di dalam Kristus. Semua pengalaman Kristus menjadi pengalaman kita. Dia dihakimi di kayu salib, disalibkan, bangkit dan naik ke surga. Semua pengalaman ini kini menjadi pengalaman kita. Di dalam Kristus, Allah memandang kita semua yang ada di dalam Kristus telah mengalami apa yang Kristus alami.
Inilah pekerjaan penebusan Allah. Sama seperti batu-batu di dalam kotak. Mereka tidak tahu bagaimana mereka dapat masuk ke dalam kotak. Tetapi selama batu-batu itu ada di dalam kotak, apa yang dilalui kotak itu juga dilalui oleh batu-batu di dalamnya. Perkara masuk ke dalam Kristus semata-mata adalah kasih karunia dan belas kasihan Allah. Allah sudah meletakkan kita di dalam Kristus. Apa yang telah dilalui Kristus juga sudah kita lalui. Satu hal yang perlu kita sadari, pekerjaan penebusan Allah tidak dilakukan atas individu demi individu, tetapi dilakukan di dalam Kristus. Bila kita ada di dalam Kristus, kita memiliki keselamatan. Saat kita berada di dalam Kristus, kita menerima hidup Kristus dan menjadi bagian dari Kristus. Segala sesuatu yang ada di dalam Kristus menjadi milik kita. Inilah keselamatan yang diwahyukan di dalam Alkitab. Keselamatan itu bukanlah karena kita tidak mencuri, tidak membunuh, dan tidak melakukan dosa besar. Tetapi keselamatan itu adalah hasil keberadaan kita di dalam Kristus, yang merupakan kasih karunia. Efesus 1 ayat 3 yang tadi kita baca menyebutkan, segala berkat rohani di dalam surga ada di dalam Kristus. Dan segala berkat rohani ini dapat menjadi milik kita saat kita berada di dalam Kristus. Baik keselamatan, hidup yang menang, kekuatan, dan banyak hal lagi menjadi milik kita selama kita ada di dalam Kristus. Hal ini adalah anugerah dan kebenaran Allah. Tanpa Allah meletakkan kita di dalam Kristus, kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Saat kita melihat diri kita hanya melihat keburukan diri kita. Karena cara Allah menyelamatkan adalah di dalam Kristus, bukan di dalam diri kita. Kekudusan ada di dalam Kristus. Kasih juga ada di dalam Kristus. Semuanya ada di dalam Kristus. Saat kita hidup di dalam Kristus, kita memiliki semuanya. Tetapi bila kita hidup di dalam diri kita, tidak ada yang akan berubah. Saat kita diselamatkan, mungkin kita berpikir bahwa kita akan berangsur-angsur berubah. Kita berpikir bahwa Adam yang pertama akan berangsur-angsur berubah. Tetapi bukan hal ini yang dilakukan Allah. Perubahan itu hanya ada bila kita ada di dalam Kristus. Sebuah lampu tidak dapat bersinar sendiri. Lampu perlu listrik untuk dapat bersinar. Begitu lampu itu tidak terhubung dengan arus listrik, lampu itu pun kehilangan cahayanya. Begitu pula dengan kita. Perkara di dalam Kristus adalah perkara terhubung dengan Kristus. Bila kita terhubung dengan Kristus, segala berkat rohani, kebajikan, buah-buah roh dapat terpancar. Seperti lampu, kita hanya dapat mengalahkan kegelapan saat terhubung dengan Kristus, berada di dalam Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 juga menuliskan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Di luar Kristus, Sang Anak, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Berkat rohani diberikan kepada kita di dalam Kristus. Bila kita melihat diri kita sendiri, kita tidak punya harapan. Perubahan hidup bukan karena jerih lelah dan usaha kita. Segala sesuatu ada di dalam Kristus dan tergantung pada Kristus. Inilah keselamatan yang diberikan Tuhan, keselamatan yang ada di dalam Kristus. Semoga kita dapat menemukan indahnya keselamatan ini. Keselamatan yang bukan hanya membuat kita terbebas dari hukuman dosa,
tetapi keselamatan yang juga membuat kita berbagian dalam segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya! Di dalam Kristus ada kelimpahan surga.